Marc Marquez tegaskan targetnya bukan juara dunia MotoGP 2024, finish 3 besar saja saya sudah senang. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, mengaku tak muluk membidik gelar dunia MotoGP 2024 usai tampil mentereng dalam 6 seri perdana. Ia bahkan menyatakan bakal cukup senang jika mengakhiri musim sebagai runner-up atau duduk di peringkat ketiga, karena itulah target utamanya. Sejauh ini, Marc Marquez memang belum meraih kemenangan di atas Ducati Desmosedici P23. Namun, ia sudah mengantongi 1 pole, 4 podium sprint, dan 3 podium Grand Prix. Usai balapan Grand Prix di Catalunya, Spanyol, pada Minggu, ia duduk di peringkat ketiga klasemen pembalap. Marquez tertinggal 41 poin dari Jorge Martin di puncak, dan 2 poin saja di belakang Pecco Bagnaia. Mengingat musim ini masih menyisakan 15 seri, kans Marquez untuk meraih gelar dunia masih terbuka lebar. Namun, rider berusia 31 tahun ini tak mau jemawa, karena merasa performanya belum konsisten. Marc Marquez merasa kinerjanya dalam 6 seri pertama musim ini belum sempurna, apalagi ia start dari posisi 13 di Prancis dan posisi 14 di Catalunya. Dalam jumpa pers usai balapan di Catalunya, Marquez mengaku harus memperbaiki performanya di kualifikasi sebelum mematok target lebih besar. Jika mau ngotot meraih gelar, saya harus konsisten start dari 2 barisan terdepan seperti Bagnaia dan Martin. Ini salah satu target saya. Namun, memang betul mereka punya lebih. Saya punya lebih di beberapa trek, tetapi mereka punya lebih di semua trek, curhatnya. Sang 8 kali juara dunia ini bahkan mengaku tak percaya bisa duduk di peringkat ketiga klasemen pembalap hanya dalam 6 balapan pertamanya bersama Ducati dan Gresini. Menurut pengakuannya, hasil ini sama sekali tak ia duga sebelum musim kompetisi berlangsung. Kami harus memahami semua. Kami tak boleh kesulitan di sesi latihan dan kualifikasi. Namun, seperti yang saya bilang, tertinggal 41 poin dari pemuncak klasemen usai 6 seri sulit dipercaya. Jika pada awal musim ini Anda bilang saya bakal begini, saya bakal bilang, oke, di mana aku bisa tanda tangan, tuturnya. Saya sendiri akan tanda tangan demi masuk 3 besar di klasemen pada akhir musim ini, karena menurut saya, begitu saja sudah jadi musim yang menakjubkan, pungkas Marquez, yang juga menjadi pembalap PP23 terbaik di klasemen pembalap. Marquez dan seluruh pembalap MotoGP akan kembali turun lintasan dalam seri Italia di sirkuit Mugello pada 31 Mei, 2 Juni 2024 mendatang. Di sisi lain, sudah 6 seri berlalu, tapi sayangnya pembalap Italia, Luca Marini masih belum mencetak poin. Rider Repsol Honda itu menjadi satu-satunya pembalap reguler tanpa poin sejauh ini. Meski demikian, Marini mengaku senang dengan hasil balapan terakhir di Catalunya, yang finish ke-17. Marini perlahan mulai merasa nyaman dengan motornya, mulai dekat dengan pembalap Honda lainnya dan kecepatannya mulai muncul. Hari ini adalah balapan terbaik saya sebagai pembalap Honda, saya merasa sangat kuat di awal, kata Marini dalam rilis resmi HRC. Saya sering berada di belakang Nakagami di slipstream dan ini meningkatkan suhu di bagian depan. Bagnaia nggak ngaku, Espargaro ungkap kesalahan yang bikin crash di sprint MotoGP Catalunya 2024. Aleix Espargaro punya pandangan berbeda mengenai crash yang dialami Pecco Bagnaia saat memimpin lap terakhir balapan sprint MotoGP Catalunya 2024. Pecco Bagnaia sendiri mengelak dirinya melakukan kesalahan, sehingga ia terjatuh di tikungan 5 sirkuit de Barcelona Catalunya. Lebih lanjut, Bagnaia malah mengkritik kondisi aspal sirkuit yang sangat lemah sebagai penyebab dirinya terjatuh di sprint MotoGP Catalunya 2024. Espargaro mengaku dirinya terkejut ketika melihat juara MotoGP 2023 tersebut crash tepat di depannya. Mari kita lihat, tentu itu mengejutkanku ketika lap terakhir, kata pembalap Aprilia ini, dilansir gridauto.com dari Motosan S.
Kendati terkejut, pembalap bernomor 41 ini melihat rivalnya tersebut terlihat tidak 100% nyaman dengan lajunya. 3 lap terakhir aku mencetak 1 menit 39 detik rata-rata dengan ban rusak dan aku hanya memangkasnya 0,1 detik dan kemudian aku melihat ia melakukan kesalahan, lanjut Espargaro. Aku melihat bahwa ia tidak melaju dengan nyaman, jelas pembalap yang akan pensiun akhir musim 2024 ini. Espargaro mengakui bahwa Bagnaia memang lebih kencang, makanya ia merasa tidak akan bisa mengejarnya. Namun ketidaknyamanan yang ditampakkan Bagnaia, membuat Espargaro bersabar dan hanya mencoba menekan dari belakang sambil menunggunya melakukan kesalahan. Jadi ku bilang pada diriku, kau tak akan bisa melewatinya, kau tak bisa menyalipnya, sambungnya. Tapi jika bisa mendekat, maka aku akan bisa memaksanya untuk melakukan kesalahan dan pada akhirnya ia terjatuh, tegasnya. Bagnaia sendiri pun juga sudah memberikan tanggapan mengenai pernyataan Espargaro tersebut, namun ia tak mengerti apa kesalahan yang dimaksud. Aku tak tahu kesalahan apa yang Aleix lihat dariku, tapi saat itu aku lebih kencang darinya, ungkapnya. Hasil ini sangat mempengaruhi kejuaraan, aku merasa semua masih terkontrol karena aku juga sudah kehilangan banyak poin dari sprint musim ini kok, jelas Bagnaia. Di sisi lain, rekor kemenangan beruntun Jorge Martin di sprint terhenti setelah pekan yang tak menyenangkan baginya pada MotoGP Catalunya 2024. Seri ke-6 MotoGP 2024 di sirkuit Catalunya, Montmeló, Spanyol, benar-benar menjadi ujian yang mulai berat dihadapi Martin. Runner-up MotoGP 2023 tampil kurang menggigit sejak sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga sprint pada Sabtu kemarin. Kecepatan Martinator yang biasanya sangat luar biasa, kali ini teredam. Adaptasi di atas motor Ducati Desmosedici EP24 di atas trek yang dikeluhkan memiliki grip rendah itu tidak berjalan mulus. Kegagalan Martin dalam merengkuh podium pada sprint MotoGP Catalunya 2024 menodai rentetan hasil apik beruntunnya di sesi balapan setengah durasi Grand Prix itu. Memang, secara kebetulan, terakhir kali Martin gagal finish 3 besar dalam sprint juga terjadi di EP Catalunya 2023. Sayangnya, saya tidak memulai lomba dengan baik, ujar Martin dikutip dari GP1. Saya hampir bersenggolan dengan Alex Rins, bahkan saya terdorong ke posisi ke-10 di tikungan pertama. Saya kekurangan grip, saya mengerahkan banyak tenaga di bagian depan motor untuk mencapai batas dengan segera. Kami harus memahami mengapa saya sangat kesulitan berada di belakang pembalap lain meski sebenarnya saya punya kecepatan, lanjutnya.